Halo adik-adik sekolah minggu, orang tua murid sekolah minggu, dan juga guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun 2021. Itu berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Tema Natal di tahun ini sesuai dengan tema PGI adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Ya, cinta kasih Kristus itu membuat kita berdaya. Cinta kasih Kristus juga yang membuat kita bisa berkarya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa berkarya bagi sesama dan juga bagi alam semesta. Untuk itu, Sekolah Minggu Tunas Kinasih mau mengajak kita semua, seluruh anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua untuk bisa berdaya dan juga berkarya. Nah, apa sih? Kita mau bikin acara apa? Ya, kita akan membuat bersama-sama pameran karya di bulan Desember nanti. Nah, makanya kita akan sama-sama meminta teman-teman semua, anak-anak, orang tua, dan juga guru sekolah minggu untuk membuat karya, apapun itu. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah karya original, bisa berbentuk hastakarya, bisa berbentuk gambar, bisa misalnya membuat puisi, membuat lagu, atau teman-teman bisa memasak misalnya, atau misalnya bermain musik, bercerita, membuat cerita juga boleh, menulis gitu, atau yang lainnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa membuat kita berdaya untuk berkarya. Jadi silahkan membuat karya masing-masing, kemudian ceritakan karya itu sebetulnya narasi singkat tentang karya tersebut ya. Kalau misalnya gambarnya itu bercerita tentang apa. Kalau masakan itu misalnya masakan apa dan kemudian mengapa teman-teman gemar untuk memasaknya gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman gemar berkebun, bisa diceritakan mengapa teman-teman kemudian memilih untuk berkebun dan lain sebagainya. Semua karya boleh, sangat boleh untuk nanti dikumpulkan sama-sama menjadi kumpulan karya Sekolah Minggu Tunas Kinasih. Kumpulan karya yang sudah siap untuk dikumpulkan bisa nanti dikumpulkan kepada koordinator wilayah masing-masing. Nanti bisa dilihat di sini koordinatornya wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5 siapa saja bisa dikumpulkan ke koordinator paling lambat tanggal 28 November 2021. Ya, jadi masih ada beberapa minggu nih untuk bisa mengerjakan karya bersama-sama. Karya ini boleh karya individu atau karya bersama keluarga. Artinya anak-anak boleh membuat sendiri, orang tua boleh membuat sendiri, atau mau berkolaborasi juga boleh. Silahkan, kita nanti akan bisa merayakan hasil karya kita ini bersama-sama di bulan Desember. Ditunggu karya-karyanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiang sepuh kawula lan ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah supados kawula sami saged sinau
ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus kawula sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti, sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Halo adik-adik, shalom, gimana kabarnya? Baik-baik saja dong, luar biasa dong. Sudah pastinya dong. kita punya Tuhan yang hebat. Yes, adik-adik, sekarang Kak Ria nggak sendirian, tapi ditemanin Mas Bagus. Hai Mas Bagus, gimana kabarnya? Hai Kak, Pasti kabar sehat baik, dong? sehat, luar biasa. Oke. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, Alright. oke. Nah adik-adik kita sudah semangat, adik-adik juga harus semangat. Semangat. Mas Bagus, Gimana, ini Kak? kita mau ngapain ya sekolah minggu? Habis itu ngapain Kita ya? sekolah minggu dulu nih. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu. Oke, Jadi Mas Bagus yang bawa doa. Oh, saya. Oh, iya dong. Oke. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang maha baik, kami hari ini bersyukur karena Engkau pertemukan kembali di sini untuk sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami hari ini agar bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, mendapatkan berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa pembukaan. Saatnya kita mau ngapain nih Mas Bagus? Nyanyi dong. Biar tambah Nyanyi semangat. dong. Semangat dong. Adik-adik kita mau bernyanyi yang dibawakan oleh adik-adik kita. Silakan. Tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menangkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menangkan segalanya. Adik-adik, kita tadi sudah berdoa, kita sudah bernyanyi. Saatnya kita mau dengarkan Firman Tuhan. siapa ya Mas Bagus yang bawa firman Tuhan ya? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Vikaris Mike. Oke, pasti adik-adik udah kenal dong. Sama Kakak Mike. Ya, tapi sebelumnya Mas Bagus, Kak Mike bercerita, kita mau bernyanyi dulu. Nyanyi apa Kak? Satu jari tanganku. Pasti adik-adik hafal dong. Silakan. Satu jari kanan dan satu jari kiri, bersama dua jariku buat jembatan. Dua jari kanan dan dua jari kiri, bersama empat jariku buat kamera klik. Tiga jari kanan dan tiga jari kiri, bersama enam jariku buatlah rumah. Empat jari kanan dan empat jari kiri, bersama delapan jariku buat kelinci. Lima jari kanan dan lima jari kiri, bersama 10 jariku lipat dan berdoa. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua.
Kita berjumpa kembali di sekolah minggu saat ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang semut dan gajah. Semut suaranya gimana ya, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Gini suara semut. Kedengaran nggak? Enggak. Kedengaran pasti, kecil suaranya. Kalau gajah gimana suaranya? Nah gitulah pokoknya ya. Nah hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah dari semut dan gajah. Pada suatu hari di sebuah hutan yang cerah, si Raja Semut sedang olahraga untuk menikmati udara pagi. Jatuh, dua, jatuh, dua, jatuh, dua, jatuh, dua. Dia kemudian berkeliling hutan dan kemudian dia berkata, saya pikir saya akan berolahraga sambil mencari makanan. Maka saya akan berolahraga sejauh mungkin. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Terus berjalan. Saking semangatnya, dia sudah jauh sekali dari teman-temannya. Dari istana semut lah ceritanya. Dan kemudian tanpa sadar, dia sudah sangat jauh dan ketika akan kembali, sudah mulai siang teman-teman. Jadi mulai panas terik. Wah, si Raja Semut mulai kepanasan. Dia kemudian mengambil daun-daun di sekitarnya dan menutupi badannya sambil berjalan. Wah, saya sudah berjalan terlalu jauh. Saking semangatnya saya untuk berolahraga. Tapi tidak apa-apa. Yang penting badan saya tetap sehat karena saya rajin berolahraga. Maka adik-adik di rumah juga harus rajin berolahraga. Sambil berjalan pulang, dia menggunakan sehelai daun untuk berjalan agar tidak kepanasan. Namun teman-teman, saat dia akan mendekati rumahnya, dia melihat dari kejauhan, wah, rumahnya itu sudah berantakan semuanya. Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Kita kembali ke belakang sedikit, kembali ke belakang. Ternyata beberapa menit yang lalu ada sekumpulan gajah yang lewat di situ. Dan karena mereka tidak tahu ada rumah si semut, mereka kemudian menginjak rumah si semut. Berantakan semuanya. Mereka sambil berjalan, satu, dua. Mereka hendak minum ke sungai. Dan mereka melewati rumah dari semut itu. Oh, kasihan ya. Si Raja Semut kemudian sampai ke rumah dan dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Akan kuhajar dia. Kemudian kawanan yang lain mengatakan, emang kamu bisa? Ya, kasih tahu saja. Saya akan menghajar dia. Kemudian ada yang mengatakan, kawanan gajah yang tadi lewat kemudian menginjak ke rumah kita. Raja Semut kemudian berpikir sejenak. Bagaimana caranya saya melawan mereka? Kemudian si Raja Semut duduk di atas batu dan mulai berkata, coba saja kalau badan saya besar, saya akan melawan mereka. Coba saja kalau tadi saya tidak pergi berolahraga, pasti saya akan menghadang para gajah-gajah itu yang akan lewat. Si Raja Semut terus mengeluh semalaman. Akhirnya dia tertidur karena capek untuk mengeluh terus. Adik-adik semuanya, dari cerita tadi kita akan mendengarkan satu kisah di dalam Alkitab. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Nehemia.
Dia dikenal sebagai orang yang sangat jujur, yang sangat taat, yang suka bekerja, dan menjadi orang kepercayaan dari sang raja. Bapak Nehemia ini bekerja di sebuah istana yang sangat besar dan rajanya bernama Artasasta. Wow, namanya susah sekali ya. Tapi walaupun namanya susah, rajanya nggak galak. Rajanya sayang sama Bapak Nehemia. Di suatu hari, Bapak Nehemia terlihat murung saat bekerja. Ketika dia hendak menghantarkan anggur kepada sang raja dan sang ratu, wajahnya terlihat sangat sedih, tidak bersemangat. Dan kemudian sang raja bertanya kepada Nehemia, "Kenapa kamu bersedih?" Awalnya Raja Nehemia, sorry, kok raja sih? Bapak Nehemia takut untuk mengatakan itu. Tapi Bapak Nehemia kemudian berani mengatakannya. Nah, kenapa Bapak Nehemia berani berkata apa yang dia rasakan kepada raja? Karena adik-adik dan teman-teman semuanya, sebelum dia menemui raja, Bapak Nehemia itu sudah berdoa. Wah, ada satu lagi nih keunggulan dari Bapak Nehemia. Bapak Nehemia itu sangat rajin untuk berdoa. Apapun yang dialami, apapun yang sedang dirasakan, apapun yang ingin diminta kepada Tuhan selalu dibawa di dalam doa. Dan ketika saat itu, waktu Nehemia akan menemui raja, dia sudah berdoa terlebih dahulu. Maka ketika raja bertanya, "Kamu kenapa? Mukamu murung sekali. Apa yang terjadi?" Bapak Nehemia kemudian mengatakan, "Saya sedih Tuan Raja, karena di kampung halaman saya, tembok Yerusalem sudah diruntuhkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kami. Padahal kami itu tidak melakukan apa-apa. Kami diserang." Wah, harusnya tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Dan kemudian raja bertanya kepada Nehemia, "Apa yang akan kamu lakukan?" Kemudian Bapak Nehemia mengatakan, "Aku ingin kembali ke kampung halamanku dan membantu orang-orang yang ada di sana agar membangun kembali tembok yang sudah diruntuhkan." Berbeda dengan Raja Semut tadi ya. Raja Semut tadi ketika rumahnya diinjak oleh sekumpulan gajah, dia ngapain? Duduk di atas batu, kemudian dia mengeluh semalaman. Tapi tidak dengan Bapak Nehemia. Dia berdoa dan kemudian mau berusaha dengan cara, ya ayo kita bangun kembali tembok yang sudah runtuh. Ternyata Bapak Nehemia orang yang sangat rajin dan kemudian tekun dan mau untuk selalu berusaha. Dan raja kemudian mengizinkan Bapak Nehemia pulang. Dan kemudian Bapak Nehemia melakukan perjalanan yang panjang dan tibalah Bapak Nehemia di kampung halamannya. Dia kemudian melihat ke kiri, lihat ke kanan. Wow, temboknya ternyata sudah runtuh. Bahkan pintu gerbangnya itu dibakar oleh orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Tapi Bapak Nehemia tidak mau mengeluh seperti Raja Semut. Dia kemudian memanggil orang-orang yang ada di situ, "Ayo kita membangunnya kembali." Kok bisa ya Bapak Nehemia tetap semangat? Karena Bapak Nehemia selalu rajin berdoa dan diberikan kekuatan dan semangat oleh Tuhan. Nah, Bapak Nehemia dan teman-temannya kemudian mulai memikirkan, bagaimana caranya kita membangun temboknya? Kita butuh berapa banyak bahan bangunannya, semennya, apalagi? Ya itulah semua ya.
Nanti kita tanya ke tukang bangunan ya, apa yang diperlukan. Kemudian mereka mulai membangun. Dan satu lagi teman-teman dan adik-adik semuanya, ketika mereka membangun tembok yang sudah rubuh, mereka harus tetap berhati-hati. Karena musuh bisa saja sekali-sekali akan datang menyerbu mereka. Maka mereka yang dengan semangat bekerja dengan dorongan dari Bapak Nehemia, tentunya Bapak Nehemia juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mereka juga harus tetap berhati-hati dan berjaga-jaga. Nah, ada yang sedang membangun tembok, ada yang sambil berjaga-jaga memegang alat perang mereka supaya musuh tidak berani menyerang ataupun merusak lagi tembok yang sedang mereka bangun tuh. Mereka terus berjaga-jaga. Ayo, siapa yang berani melawan kami? Kami siap dan kami tidak pernah melakukan yang jahat bagi orang lain. Dan kemudian mereka bisa dengan berhati-hati, tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Akhirnya mereka mampu untuk menyelesaikan tembok yang pernah diruntuhkan oleh musuh. Teman-teman, hari ini kita belajar dari Bapak Nehemia maupun dari Raja Semut. Kita nggak perlu terlalu banyak mengeluh. Mengeluh itu nggak selesaikan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita inginkan, apa yang sedang kita kerjakan. Harus mau melakukan. Jangan seperti Raja Semut, coba badan saya besar, coba saya tidak olahraga, dan sebagainya. Berbeda dengan Bapak Nehemia, dia mau melakukan dan mengerjakan apa yang bisa dilakukan. Akhirnya tembok itu bisa kembali dibangun. Oke? Dan yang tentu satu lagi, tetap berdoa, tetap bersemangat, dan mau untuk melakukan, bekerja. Tidak hanya sekedar mengeluh. Oke teman-teman, sampai di situ cerita kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Miki. Nah, saatnya kita, ya nggak kerasa ya Mas Bagus. Saatnya kita apa Kak? Saatnya kita mau pulang ya Kak ya. Waduh. Kalau saya dulu Mas Bagus sekolah minggu, kalau udah mau pulang, wah semangat nih. Gitu. Nyanyi saya, setelah sekolah minggu. Iya. Nah, adik-adik juga nggak kerasa ya sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi jangan khawatir, sekolah minggu kita masih nanti minggu depan. Minggu depan masih ada lagi, masih ada Natalan juga besok sama anak-anak sekolah minggu yang lain. Yang lebih seru lagi ya Mas Bagus ya. Iya, jelas, pasti dong. Iya. Tapi adik-adik nggak lupakan mengumpulkan celengan persembahan ya dengan cara di bawah ini. Atau bisa juga dibawa besok waktu pameran karya tanggal 18 dan 19 Desember di gereja. Yes, ya, oke. Nah, saatnya kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita.
Tapi sebelumnya kita berdoa penutup dulu. Aku apa Mas Bagus ya? Kak Ria dong. Oke, Gantian bagi ya. tugas ya. Iya. Oke, siap. Siap. Oke adik-adik, kita berdoa. Mari tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kami di dalam masa pandemi ini ya Bapak. Biarlah masa pandemi ini Tuhan bercepat berlalu, biar kami bisa bersekolah minggu secara offline ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ajari kami ya Bapak untuk menjadi anak-anak yang semakin mencintai Engkau. Inilah doa semua yang syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi jangan lupa tetap yang 5 ya Mas. 5M. 5M. Apa ya kira-kira? Pakai masker, memakai masker, Ya. mencuci tangan, jaga jarak, kurangi menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, oke adik-adik, kita tetap sehat selalu sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds kept there watching over silent flocks by night, and behold, throughout the heavens, well, there shone